warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sampang yang saya takzimi, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian asar ba'da asar di Masjid Agung Sampang. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan tentang bab sabar. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang berkaitan dengan bab sabar. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis yang lain dalam kitab ini yang membahas tentang bab sabar. Dalam hadis ini yang diriwayatkan wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sering kali kita kenal beliau ini dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Kak Dintoh adalah sahabat Rasulullah, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu menyarankan kalau ingin belajar tentang Al-Quran, kita belajar kepada Ibnu Mas'ud. Orangnya sahabat Nabi ini cerdas, suaranya bagus, hafal Quran. Beliau meriwayatkan di sini, Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni Kak Dintoh artinya seakan-akan anzur, saya melihat, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dintoh yahki menceritakan, meriwayatkan tuming. Rasulullah Kak Dintoh bercerita kepada para sahabat ketika berada dalam majelis. Ingat Kak Dintoh pengajian, dan Rasulullah bercerita. Menurut Ibnu Mas'ud Kak Dintoh, Rasulullah menceritakan yahki nabiyan minal anbiya, menceritakan tentang kisah seorang nabi minal anbiya, di antara para nabi shalawatullah wassalamuhu alaihim. Kalau satu nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau banyak nabi shalawatullah wassalamuhu alaihim. Jadi Rasulullah Kak Dintoh bercerita kepada sahabat-sahabatnya, menceritakan tentang kisah seorang nabi, di mana kita tahu nabi-nabi terdahulu ini sangat sabar menghadapi kaum-kaumnya. Ada hadis riwayat lain yang mengatakan asyaddukum bala al-anbiya, manusia yang ujian, yang diuji, yang paling diuji itu adalah nabi. Jadi yang membutuhkan sabar yang paling berat Kak Dintoh nabi. Padahal kita tahu
Nabi itu paling disayang, tapi diujinya lebih berat daripada kita. Okay? Nabi Kak Dintoh ibadahnya lebih banyak, syukurnya lebih banyak, tapi ujiannya lebih besar dibandingkan manusia-manusia yang lain. Kalau kita, thank you Bu, diuji sakit sebenarnya apa, kurang apa ya? Saya sudah sholat, bulan kapan baca, pun puasa. Artinya kita ibadahnya itu menurut kita itu sudah banyak, sholat, puasa, sedekah. Tapi kenapa saya masih diuji? Kenapa saya masih beri sakit gigi, sekuni ampun, lengan sekuni ampun, aduh, serona thank you Bu. Nah, Nabi Kak Dinto ujiannya padahal lebih berat daripada kita, tapi karena Nabi husnudzonnya, prasangka yang baik kepada Allah itu lebih banyak dibandingkan kita. Gimana? Kenapa saya selalu diuji, saya selalu dikasih musibah? Nah, kalau Nabi Rasulullah terutama tidak punya prasangka seperti itu kepada Allah. Pasti Allah memberikan ujian ini ada hikmah yang besar untuk kita. Nah, jadi di dalam hadis ini di Rasulullah bercerita kepada para sahabat, menceritakan kisah salah seorang nabi yang sangat sabar menghadapi umatnya. Kita tahu nabi-nabi itu diuji umatnya. Di sini dikatakan Rasulullah bersabda dalam hadis ini, dorobahu qaumuhu, dorobahu qaumuhu. Doroba Kak Dintoh memukul, bahkan di salah satu riwayat bukan hanya memukul, membunuh. Qaumuhu, jadi Rasulullah Kak Dintoh bercerita salah satu nabi pada zaman dulu itu ada yang dibunuh atau dipukul oleh qaumuhu, kaumnya, umatnya. Jadi bukan hanya sekedar dipukul, tapi diartikan juga dibunuh oleh umatnya. Fa'at mauhu, dan bukan hanya terus dipukul saja, tapi sampai berlumuran darah. Dam itu darah, dipukul sampai berlumuran darah. Jadi sama umatnya itu dipukul, dikejar-kejar sampai berlumuran darah. Wa huwa yamsahud dama an wajhi, dan beliau Nabi itu kemudian mengusap darahnya dari wajahnya tadi yang dipukul oleh umatnya. Ini ceritanya Rasulullah pada para sahabat. Rasulullah ingin menceritakan bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu yang sangat sabar menghadapi ujian, yang ujiannya ini berasal dari umatnya sendiri. Nah, sampai ada yang memukul, membunuh, dan tetap sabar nabi tersebut. Di sini salah satu contohnya Nabi Zakaria. Pernah dengar Bu ya nama Nabi Zakaria? Jadi di antara para nabi itu tidak semuanya menjadi rasul. Semua yang kita kenal, yang wajib kita kenal hanya 25 nabi. Di antara ini ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Kak Dintoh dikejar-kejar oleh umatnya, kaumnya pada saat itu, sampai beliau kemudian sembunyi di dalam pohon yang besar. Ternyata di situ ada iblis yang membisiki umatnya, memberitahu kalau
Nabi Zakaria Kak Dinto sembunyi di pohon, dan pohon itu kemudian ditebang. Nabi Zakaria meninggal. Nah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya Kak Dinto juga terbunuh di tangan umatnya, di tangan di saat beliau sedang berdakwah. Nah, selain itu kesabaran Nabi Zakaria juga diuji sampai senapa tahun putak kedua putra. Nabi Zakaria itu umur 60 tahun sebida kita kedua. Mon orang semangkin setahun bila kosong. Thank you, Bu. Aduh, saya dokter senang banget teh. Kepelet senang banget. Saya teroan di putra, kepingin punya anak. Siapa yang tidak ingin punya keturunan? Nabi Zakaria ini diuji, salah satunya beliau itu tidak punya putra sampai umur 60 tahun. Di sini diceritakan dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 40 di sini. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria Kak Dinto kan mengasuh Siti Maryam. Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Dalam pengasuhannya ini Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Siti Maryam. Siti Maryam ini mempunyai mihrab, tempat khusus ibadah di dalam rumahnya. Dan ketika itu Nabi Zakaria itu berdoa di mihrab tempat Siti Maryam Kak Dinto. Doanya Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya habli min ladunka dzurriyyatan, keturunan, dzurriyyah, keturunan thayyibah yang baik. Tidak pernah putus asa, tidak lesonah berdoa terus, ikhtiar terus sampai usia 60 beliau masih berharap dikaruniai putra. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya. Nah, kemudian malaikat Kak Dinto langsung berdiri di hadapan Nabi Zakaria Kak Dinto di mihrabnya itu, langsung menyampaikan bahwa Allah memberimu keturunan, langsung diberi nama. Kita nandung, sudah ada nama yang diberikan malaikat, namanya Yahya. Yahya itu artinya hidup. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa punya anak? Nabi Zakaria Kak Dinto heran. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Apa mungkin, masih mungkin saya punya anak di usia yang sangat sudah tidak muda lagi, umur segitu, Bu? Ternyata Allah memberikan putra itu. Saya sudah tua, wa imraati akir, dan istri saya akhir. Kak Dinto orang semakin beda saya mengatakan mandul atau menopause. Menopause Kak Dinto ampun tak ini. Karena kalau perempuan usia seket, beda tangki yang sudah menopause Kak Dinto 40 beda 40 ampun nggih. Nah, kalau sudah menopause kan tidak bisa hamil. Nah,
Kalau secara akal nggak mungkin istri saya mandul, saya sudah tua, apa mungkin saya bisa mempunyai keturunan. Nah, karena kesabaran, karena ketidakputusasaan tanpa lelah, Nabi Zakaria Kak Dinto akhirnya diberi keturunan Kak Dinto. Nah, langsung dikasih namanya Yahya, Nabi Yahya Kak Dinto putrana Nabi Zakaria. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi pun diuji dengan ujian yang cukup berat. Nah, yang kedua kita ingat ceritanya Nabi Ayub. Nah, ini cerita Rasulullah itu menceritakan kepada para sahabatnya tadi. Salah satu yang diceritakan Nabi Zakaria Kak Dinto, kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub Kak Dinto, Bu, dikasih ujian apa? Penyakit, sakit kusta. Nah, kusta Kak Dinto apa tadi? Penyakit kulit. Nah, bagi istilah namanya lepra, kusta, lepra Kak Dinto. Nah, di antara salah satu riwayat hadis, sakitnya beliau itu sampai 18 tahun. 12 tahun dikasih ujian sakit kulit. Aduh, gatal, seluruh badannya melepuh, keluar nanah Kak Dinto. Masya Allah, orang tidak ada yang mau mendekat, Bu. Sampai tidak mau mendekat. Putranya semua meninggal, hartanya habis, dunianya habis, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Sampai istrinya Kak Dinto asmanipun Serap. Istrinya itu namanya Rahmah, Mbak Rahmat ada. Nyi Rahmat ada. Istrinya Nabi Ayub namanya Rahmah. Rahmah Kak Dinto menurut orang semakin ampun kesabarannya di luar batas, merawat suami dalam kondisi sakit sampai bertahun-tahun. Orang semakin diuji tak usah tahunan, selatinan sebulan, 2 bulan, aduh, aserowan, udah lemah, Masya Allah. Mungkin suami bagaimanapun istri harus merawat, kewajiban istri, tapi sering sabar ya bener-bener. Kadang manusiawi Kak Dinto, siapapun itu akan merasakan sabar itu ada batasnya. Mungkin pada batas sebenarnya sabar. Masya Allah, itu bedanya Nabi dengan manusia biasa. Sampai akhirnya Siti Rahmah Kak Dinto tidak mau merawat. Hanya ada 2 sahabat yang merawat Nabi itu. Saking pegel, bahkan Nabi minta pada Allah, kan bisa minta, masa tak beri di Allah? Tidak dikabulkan kalau engkau meminta kepada Allah. Jawabnya Nabi Ayub, kata saya sudah diberi kenikmatan bertahun-tahun, selama 70 tahun saya sehat. Saya bisa mempunyai harta banyak, anak. Nabi Ayub Kak Dinto punya peternakan semua, kuda, sapi, onta, tapi beda. Ini sampai kemudian diambil semua putranya, meninggal dan diberi penyakit Kak Dinto selama 18 tahun. Masya Allah, kita tergetar sekunik. Tidak, saya tidak mau minta sama Allah. Saya tidak
berapa tahun saya sudah diberi kenikmatan, dia kok tak minta beres. Akhirnya saya ingin minta sama Allah, kalau memang Allah masih menginginkan saya bisa sehat, Allah memberikan. Tidak minta sembuh. Kalau Allah berkenan saya sembuh, Allah pasti akan memberikan obat. Akhirnya dalam surat Al-Anbiya, Ibu, 83 itu Nabi Ayub ini, langsung saja saya cerita. Nabi Ayub ini ditunjukkan tempat air. Di situ ditunjukkan kalau air itu bisa dibuat mandi, menyembuhkan penyakit kulit. Akhirnya Nabi Ayub, Kak Dintoh, bisa sembuh beres karena obat dari Allah, Kak Dintoh. Karena kesabaran beliau, karena ridho menerima ujian yang Allah berikan, Allah akan memberikan hadiah yang lebih besar. Dikembalikan semua harta bendanya, istrinya beli boleh-boleh para ngambulalan, tak sabar lah Bu. Nah akhirnya Nabi Ayub, Kak Dintoh, bisa melewati ujian itu. Sampai kemudian Rasulullah pun pernah dilempari batu pada saat berdakwah di daerah Taif, sampai berdarah. Bukan hanya batu, kotoran manusia dilemparkan. Sampai malaikat ini, kalau Rasulullah minta, saya akan membalas perbuatan mereka. Rasulullah minta saya membalas, saya lempar batu, saya lempar gunung, saya timpakan pada orang yang berbuat seperti itu. Rasulullah, jawabnya Rasulullah di hadis ini, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Saya hanya mengucapkan itu, kata Rasulullah, Allahumma fir liqaumi, ya Allah ampuni liqaumi, umatku, maafkan umatku, ampuni ya Allah umatku yang sudah berbuat seperti itu kepada aku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak mengerti, mereka itu orang bodoh, mereka itu belum tahu. Kalau mereka ngerti, tidak mungkin akan melempari saya. Jadi muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini jelas Rasulullah itu menceritakan bahwa manusia itu semuanya akan diuji. Kalau kita beriman, Allah pasti akan menguji. Sekolah beri ujiannya, Bu. Sebelum kita kenaikan kelas, diuji sejauh mana tingkat kemampuan kita dalam memahami pelajaran, kan tidak neka, Bu. Nah, kita juga begitu, sejauh mana keimanan kita itu iman benar, asyhadu an la ilaha illallah, yakin kalau Allah Tuhan kita, atau hanya sekedar di lisan, hati kita sebetulnya tidak beriman. Kalau kita diuji lulus, bisa sabar, berarti teruji keimanan kita. Tapi kalau kita diuji menyerah, banyak, Bu, saya tak lulus, sering sekolah begitu saya tak lulus. Kalau lulus naik kelas, kalau tidak lulus kita oke. Berarti kalau kita diuji lulus, maka kita akan naik derajat kita. Keimanan kita akan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kak Dintoh,
hikmah dari ujian yang diberikan Allah Kak Dintoh. Kalau kita melihat dari berbagai macam cerita Nabi Kak Dintoh, Masya Allah, tidak ada apa-apanya kita ini. Ujian yang Allah berikan tidak ada apa-apanya. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan dari berbagai macam ujian, musibah Kak Dintoh, ujian yang Allah berikan. Jadi kalau kita beriman, kita diuji. Kalau orang kafir bukan diuji, tapi diazab. Jadi engkau lah baca, engkau lah baca Quran, engkau lah ibadah, maki uji. Berarti orang beriman itu harus diuji. Itu ujian. Tapi kalau tak baca, tak tahu baca Quran, dia mendapat musibah, itu azab dari Allah. Apa hikmahnya ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman? Yang pertama di sini dikatakan akan menguatkan keimanan kita. Akan lebih kuat iman kita. Oh ternyata kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan sampai sok takabur, ujub, sombong. Ingat saya penter TV, enggak saya soki TV, enggak saya andi jabatan TV. Kalau Allah sudah kun fayat, roda itu berputar. Tidak selamanya kita berada di atas dan tidak selamanya kita berada di bawah. Teh kadang ebebe, kadang ya. Kalau kita di atas harus bersyukur, dan itu ujian. Kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah, itu kita diuji. Kita mampu bersyukur atau kufur. Nah, bukan hanya musibah, kenikmatan pun seperti itu. Yang kedua, membersihkan hati manusia. Nah, kalau kita diuji, iya ya, selama ini kita mungkin terlalu sombong, kita mungkin selama ini tidak pernah bersyukur, mengeluh terus, ada syukur rabu. Nah, jadi kita ingin ya Allah, hanya Allah yang makanya kita sholat ya indah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah segalanya. Nggak usah khawatir Bu. Kalau kita bergantung kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Mas tak tahu kok tak andi PC, bisakah saya haji? Bisakah saya berangkat umroh? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Oh tak kira sakit, kok tak kira kening COVID, kok ngangkui masker terus, kok dalam Roma. Thank you Bu, sabar Kak Dintoh. Cek takut saya keluar Roma maskeran, takut ketemu orang. Tidak usah terlalu, kita boleh ikhtiar, tapi jangan merasa semuanya itu kalau Allah yang menghendaki. Tak kira mati, jangan sampai tak kira mati. Dan yang terakhir, hikmah dari musibah atau ujian yang Allah berikan kepada manusia, terutama kepada umat yang beriman, yaitu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Allah yang paling segalanya, maha segalanya. Allah maha segalanya. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah hati kita itu yakin kalau semuanya Allah. Kon minta ada manusia, tadi PC minta ada orang. Kok diberikan di PC yang coba ada maksudnya saling apa? Saling mengeluh, saling menceritakan apa? Kesulitannya, masalahnya. Kok dia padu, kok
podo ya gila. Jadi itu yang membuat kita diuji oleh Allah supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih bisa sabar dan menunjukkan kalau kita memang lulus enggak iman kita, benar-benar kita menjadi orang yang beriman atau hanya sekedar diucapkan di lisan tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi di sini masih banyak cerita hadis yang menceritakan, mengisahkan tentang sabar, bab sabar. Insya Allah tak dintoh ada banyak hadis. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan ceritakan Rasulullah itu kalau diberi penyakit sakitnya satu, kalau manusia Rasulullah itu dua, double rasa sakitnya. Ini nanti masih banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kesabaran. Semoga kita semuanya, meskipun karena tidak akan mungkin kita nggak diuji. Ketika kita bersaksi, kita beriman kepada Allah, Allah akan memberikan ujian dalam surat Al-Ankabut dan Nekabut. Jadi kita beriman, Allah akan memberikan ujian. Ada di sekolah, mau masuk sekolah, mau taruh sekolah, siap diuji. Kalau kita lulus, insya Allah derajat kita lebih tinggi, kita naik kelas, kita akan lebih disayang oleh Allah. Jadi orang yang banyak ujiannya itu orang yang paling disayang oleh Allah. Tambah tinggi kelas kita, berat kan ujian. Nah, itu sama dengan kehidupan ini. Insya Allah kita semua nggak ada yang nggak diuji. Cuman ada yang mengeluh, ada yang nggak mengeluh. Nyaman ya orang tua soki, andi mobil, umroh libelian. Nah, kita tidak merasa bersyukur. Nah, alhamdulillah, coba saya sakit, lihat itu, kita pasti akan merasakan kenikmatan yang sangat berharga ketika kita melihat orang yang diuji lebih daripada tinggi. Saya kira cukup. Sedikit yang penting kita bisa istiqomah mengaji, istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Semoga menjadi ibrah, menjadi pegangan kita, pengalaman kita, pelajaran untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan ini sampai kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah dengan salam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ireng kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan keberkahan dalam usia, dalam umur kita, dalam rezeki kita, anak-anak kita. Semoga diberikan keberkahan yang lebih banyak lagi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli tuqa wal huda wa ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli salat al-jamaah wa ahli al-Quran wa ahli al-istiqamah wa ahli sadaqah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اختم لنا بالإيمان، ربنا اختم لنا بالإسلام، ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة، ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة، ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم تقبل دعانا يا الله بسر الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.